warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nandanasi Perdana Putri dari kelompok 1 Antropologi Budaya. Kalian tahu nggak sih tentang sejarah budaya hukumnya Jepang? Nah, di sini kita bakal bahas bareng-bareng. Pada tahun 1639 hingga tahun 1853, Jepang melakukan politik yang namanya politik sakoku, yaitu politik yang menutup diri dari campur tangan pihak asing dalam berbagai bidang. Di masa politik sakoku, orang luar negeri nggak boleh masuk ke dalam Jepang, dan sebaliknya orang Jepang juga nggak boleh ke luar negeri. Kalau ada orang Jepang yang ketahuan ke luar negeri, dia bisa-bisa kena hukuman mati. Kebijakan ini dibuat oleh klan Tokugawa, lebih tepatnya pada masa kepemimpinan Iemitsu Tokugawa. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan dulu shogun dan juga kaisar yang ada di Jepang. Shogun adalah pemimpin militer Jepang. Nah, kalau sekarang mereka disebutnya sebagai Perdana Menteri. Sedangkan kaisar itu sendiri adalah pemimpin dari negara Jepang. Kalau secara hierarki nih, harusnya kaisar itu ada di atasnya shogun. Namun, dalam praktiknya lah, shogun yang menjalankan pemerintahan, sedangkan kaisar hanya sebagai formalitas. Kebijakan sakoku itu sendiri dibuat karena datangnya pedagang Portugis ke Jepang dan menyebarkan agama Kristen. Penyebaran agama Kristen inilah yang memicu pemberontakan Shimabara. Pemberontakan Shimabara ini sendiri juga diakibatkan karena pemerintahan Jepang menaikkan pajak secara besar-besaran. Namun, kebencian warga kepada pemerintahan sudah terlihat sejak pemerintahan Jepang melakukan penindasan terhadap warga negara Jepang yang menganut agama Kristen. Pemberontakan Shimabara inilah pemberontakan pertama yang terbesar yang ada di Jepang. Sejak adanya pemberontakan ini, penguasa di Jepang dan pendapat ini setuju kalau misalnya bangsa-bangsa asing yang datang itu hanya untuk menyebabkan kerusuhan. Jadi pemerintahan Jepang itu berpendapat bukan hanya karena terjadi pemberontakan, tapi nih mereka tuh melihat kejadian-kejadian yang dimana awalnya orang-orang Eropa ini datang untuk berdagang, ujung-ujungnya malah jadi menjajah. Hal ini jugalah yang menyebabkan adanya politik sakoku. Pemberontakan dan ide mengisolasi diri terjadi pada Shogun kedua, yaitu klan Tokugawa, tapi baru terlaksana pada masa shogun ketiga, yaitu Iemitsu Tokugawa. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Nur Aristawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 24. Di sini aku akan jelasin tentang kebiasaan baik dan buruk dari masyarakat Jepang itu sendiri. Nah, untuk kebiasaan masyarakat Jepang itu sendiri mencerminkan nilai-nilai budaya yang kuat dan beragam. Pertama kita bahas mengenai kebiasaan baiknya dulu ya. Seperti yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan disiplin dan tepat waktu. Orang-orang Jepang itu sangat menghargai waktu, baik waktu sendiri maupun orang lain. Nah, ketepatan waktu ini dalam berbagai kegiatan, termasuk transportasi umum adalah norma yang dijunjung tinggi. Terus kemudian tidak hanya disiplin dan tepat waktu, Jepang juga terkenal dengan kebersihannya. Ya, masyarakat Jepang itu sangat menjaga kebersihan. Masyarakat Jepang memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Mereka itu terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Yang mana itu tuh bukan cuma slogan atau kata-kata pemanis, tapi benar-benar diterapkan dalam masyarakatnya. Contohnya, masyarakat di sana jika tidak menemukan tempat sampah, maka mereka akan menyimpan sampah itu terlebih dahulu sampai menemukan tempat pembuangan sampah. Selain itu juga, membuang sampah di Jepang itu tidak sembarangan, di mana setiap rumah tangga itu harus memisahkan sampah-sampah ya, dari yang bisa diolah, sampah makanan, dan lain sebagainya. Jadi pembuangan sampah di Jepang itu sangat terstruktur dan dipilah-pilih, dan itu juga memudahkan para petugas kebersihan dalam mengelola sampah di sana. Nah, praktik ini juga dikenal dengan istilah osoji, yang tidak hanya mencakup pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan ketenangan dan keseimbangan batin. Selanjutnya, sopan santun dan rasa hormat. Kesopanan adalah nilai yang paling penting dalam budaya Jepang. Mereka menghormati orang tua, guru, serta memiliki rasa malu yang tinggi. Terus selanjutnya, rajin berjalan kaki. Berjalan kaki adalah bagian dari gaya hidup masyarakat Jepang. Banyak orang dewasa di Jepang melakukan ribuan langkah setiap hari, menjadikan aktivitas ini sebagai cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
Dengan semua kebiasaan baik masyarakat Jepang, mereka juga memiliki kebiasaan buruk. Pertama, kebiasaan buruk masyarakat Jepang, yaitu kerja yang berlebihan. Meskipun dikenal juga dengan kerja keras, tapi kerja keras yang berlebihan itu bisa membuat kebiasaan buruk, yang mana kerja berlebihan itu sangat mempengaruhi kepada kesehatan masyarakat Jepang. Nah, dari masalah kesehatan ini bisa menyebabkan kematian, seperti istilahnya karaoshi, yaitu istilah kematian akibat terlalu lelah bekerja. Selanjutnya, bully. Sama seperti Korea Selatan, Jepang juga terkenal dengan bully di sekolah. Fenomena ini masih menjadi masalah di Jepang, yang mana ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental anak-anak di sana. Terus selanjutnya, jarang mandi. Nah, beberapa orang Jepang diketahui jarang mandi. Mereka cenderung di pagi hari itu cuman cuci muka dan gosok gigi. Nah, itu untuk penjelasan kebiasaan baik dan buruk masyarakat Jepang. Tentu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jepang yang bisa kita jadikan teladan dan contoh yang baik. Untuk kebiasaan buruknya, alangkah baiknya kita sama-sama menjadikan itu sebagai evaluasi. Dari kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan kompleksitas masyarakat Jepang, di mana nilai-nilai positif seringkali berseberangan dengan tantangan sosial yang ada. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang terima kasih. Saya lanjutkan ke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Ghazalah Fadli. Di sini aku akan membahas tentang budaya hukum di Iran. Iran adalah sebuah negara yang memiliki suatu sistem unik karena pengaruh kuat dari hukum Islam dan sejarah panjangnya. Setelah revolusi Islam tahun 1979, Iran berubah dari negara sekuler menjadi negara Islamis yang menerapkan syariah sebagai dasar hukum utama. Konstitusi Iran mengintegrasikan hukum syariah dengan beberapa elemen hukum sipil, serta menciptakan sistem yang kompleks dan khas. Sistem peradilan di Iran terdiri dari berbagai macam jenis pengadilan. Ada pengadilan umum yang menangani perkara sipil dan pidana, pengadilan khusus seperti pengadilan revolusi yang berfokus pada kasus keamanan nasional, serta pengadilan administratif untuk sengketa antara individu dan juga pemerintah. Selain itu, juga terdapat pengadilan khusus untuk ulama yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh ulama. Dan hal ini sering digunakan sebagai alat politik untuk mengontrol ulama yang kritis terhadap rezim. Hakim di Iran biasanya memiliki latar belakang pendidikan agama dan juga hukum, sehingga hal ini memungkinkan mereka untuk menafsirkan hukum syariah sesuai dengan situasi. Adapun sejarah hukum di Iran juga sangat menarik untuk dipahami. Sebelum revolusi, sistem hukum di Iran mengadopsi doktrin hukum kontinental dari Prancis. Namun setelah revolusi, fikih Syiah Jafariyah menjadi satu-satunya sumber hukum yang resmi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum di Iran tidak hanya dipengaruhi oleh agama, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial politik yang terjadi sepanjang sejarahnya. Dan juga salah satu aspek penting dalam budaya hukum Iran adalah penerapan hukuman mati. Hukuman ini diterapkan untuk berbagai pelanggaran berat seperti pembunuhan dan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Meskipun banyak kritik internasional tentang hal ini, penerapan hukuman mati tetap dianggap sah sesuai dengan konstitusi dan juga norma lokal. Dengan demikian, budaya hukum di Iran mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan juga tuntutan modernisasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afila. Halo semua, nama saya Muhammad Afila Bakri Jafair. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadim, dan saya ingin menyoroti beberapa aspek penting dari budaya hukum di Iran. Konstitusi Republik Islam Iran memberikan kekuasaan besar kepada pemimpin tertinggi atau wilayatul faqih. Pemimpin ini tidak dipilih melalui pemilu, melainkan melalui aklamasi rakyat berdasarkan keahlian agama mereka. Presiden yang memimpin pemerintahan juga harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi sebelum dilantik. Berikutnya, sistem peradilan Iran memiliki dua bentuk utama, peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum mencakup pengadilan pidana dan perdata pada berbagai tingkat, sedangkan peradilan khusus meliputi pengadilan revolusi Islam dan pengadilan khusus ulama. Mahkamah Agung berfungsi untuk meninjau kasus-kasus besar seperti pelanggaran berat dan hukuman mati, serta memastikan keseragaman penerapan hukum. Namun, pelaksanaan hak asasi manusia dalam sistem hukum ini seringkali menjadi sorotan internasional. Misalnya hukuman mati diterapkan secara luas berdasarkan undang-undang syariah untuk
pelanggaran tertentu seperti pembunuhan atau kejahatan terhadap agama. Perspektif relativisme budaya menunjukkan bahwa praktik ini dianggap sah sesuai norma lokal, tapi sering dikritik oleh komunitas internasional. Dalam kesimpulan budaya, hukum Iran adalah hasil interaksi antara tradisi Islam yang kuat dan konteks sosial politik yang dinamis. Meskipun sistem ini menghadirkan tantangan bagi reformasi hak asasi manusia, ia tetap menjadi cerminan identitas nasional dan keagamaan masyarakat Iran. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novel Ramadika Putra dengan NIM 02011384294454. Di sini saya ingin menjelaskan budaya hukum Myanmar. Budaya hukum Myanmar adalah perpaduan kompleks dari pengaruh agama Buddha Theravada, hukum adat tradisional, warisan hukum kolonial Inggris, dan sistem hukum pasca kemerdekaan yang seringkali terganggu intervensi militer. Agama Buddha memberikan landasan moral, sementara hukum adat mengatur kehidupan komunitas etnis. Budaya hukum Myanmar sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, agama, dan politik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari budaya hukum Myanmar. Yang pertama adalah pengaruh agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya hukum Myanmar. Prinsip-prinsip moral dan etika Buddha seringkali menjadi dasar bagi norma-norma sosial dan hukum di negara Myanmar. Yang kedua ada hukum adat tradisional. Myanmar memiliki sistem hukum adat tradisional yang telah ada selama berabad-abad. Sistem hukum ini berbeda-beda di setiap kelompok etnis di Myanmar. Yang ketiga adalah pengaruh kolonial Inggris. Selama masa penjajahan Inggris, sistem hukum common law diperkenalkan di Myanmar. Sistem hukum ini masih memiliki pengaruh hingga saat ini. Banyak undang-undang dan peraturan di Myanmar yang didasarkan pada sistem hukum Inggris. Yang keempat ada sistem hukum pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Myanmar mengadopsi sistem hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum adat tradisional, hukum umum Inggris, dan hukum sosialis. Namun, sistem hukum Myanmar seringkali dikritik karena kurangnya independensi dan transparansi. Yang kelima adalah situasi hukum saat ini. Situasi hukum di Myanmar saat ini sangat dipengaruhi oleh kudeta militer tahun 2021. Junta militer telah mengeluarkan banyak undang-undang dan peraturan baru yang membatasi hak-hak sipil dan politik. Dan yang terakhir adalah tantangan dan isu utama. Salah satu tantangan utama dalam budaya hukum Myanmar adalah kurangnya supremasi hukum, korupsi, dan nepotisme. Yang terakhir adalah pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara keseluruhan, budaya hukum Myanmar sedang mengalami masa transisi yang sulit dengan tantangan besar yang harus diatasi untuk membangun sistem hukum yang adil dan transparan. Saya Rasyid Malkala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya hukum dari negara Myanmar. Myanmar merupakan sebuah negara cukup besar yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara ini merdeka pada tanggal 4 Januari tahun 1948 dari kolonial Inggris. Dalam karakteristik hukumnya sendiri, negara ini sangat menarik untuk kita pelajari karena hukum di negara ini sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor seperti faktor agama, faktor adat, faktor kolonial Inggris, dan faktor sosial politik. Dari faktor agama, negara Myanmar sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di negara Myanmar. Agama ini memberikan landasan yang kuat mengenai etika dan moral di masyarakat. Dan agama ini pula yang mengajarkan mengenai berbagai prinsip dari agama Buddha Theravada itu sendiri, seperti prinsip ahimsa atau yang berarti tanpa kekerasan. Prinsip ini mengajarkan bagaimana pentingnya harmoni sosial dalam masyarakat serta mendorong untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara yang damai seperti cara mediasi dan rekonsiliasi. Dari faktor adat, sebelum penjajahan Inggris, berbagai kelompok etnis sudah ada di negara Myanmar dan mereka pula sudah memiliki sistem hukum adat mereka sendiri yang mengatur berbagai aspek sistem kehidupan seperti keluarga, warisan, dan tanah. Dan yang ketiga itu faktor kolonial Inggris. Negara Myanmar itu sendiri pernah menjadi jajahan dari negara Inggris dan tentunya sistem hukum Inggris sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum di Myanmar.
Contohnya itu pada Undang-Undang Pidana, Perdata, dan Tata Niaga Myanmar banyak sekali dipengaruhi oleh tradisi hukum Inggris dan faktor sosial politik. Sejarah politik Myanmar yang terus bergejolak, termasuk periode pemerintahan militer yang sangat panjang, tentunya telah mempengaruhi perkembangan dan penegakan hukum di negara Myanmar. Perubahan politik dan sosial yang terjadi terus mempengaruhi evolusi sistem hukum yang berlaku di negara Myanmar. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas kebudayaan hukum dari negara Korea Selatan. Bukan cuma soal hukum tertulis, tapi juga bagaimana masyarakat Korea Selatan menjalani hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi sebelum itu, kita perlu pahami dulu bahwa sistem hukum Korea Selatan berbasis pada sistem hukum sipil. Ini artinya mereka banyak mengadopsi hukum dari Eropa, terutama dari Jerman dan Prancis. Tetapi yang membuatnya unik adalah bagaimana budaya lokal ikut membentuk cara hukum itu dijalankan. Salah satu pengaruh budaya yang besar datang dari ajaran Konfusianisme. Ajaran ini sangat menekankan pentingnya hierarki, keharmonisan, dan rasa hormat terhadap otoritas. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Korea Selatan, mereka lebih memilih menyelesaikan konflik itu secara damai dan tidak langsung membawa masalah ke pengadilan kalau bisa dibicarakan secara baik-baik terlebih dahulu. Nah, selain itu, ada satu nilai budaya yang sangat penting, yaitu konsep cheomyeon atau rasa malu sosial. Kalau seseorang melakukan pelanggaran hukum, bukan cuma dia sendiri yang malu, tetapi dia juga membawa nama baik keluarganya, yang bisa saja tercoreng. Nah, ini yang membuat masyarakat Korea Selatan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk patuh pada aturan, bukan semata-mata karena takut dihukum, tapi karena ingin menjaga martabat diri dan keluarganya. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, misalnya kedisiplinan saat antre, ketaatan lalu lintas, bahkan soal buang sampah. Semua itu mencerminkan budaya hukum yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat Korea Selatan itu sendiri. Dan satu lagi, ada kecenderungan untuk menghindari konflik langsung. Jadi, banyak orang Korea itu memilih negosiasi atau mediasi terlebih dahulu daripada harus berseteru di meja hijau atau di pengadilan. Nah, dari budaya hukum Korea Selatan ini kelihatan sekali kalau mereka menerapkan konsep-konsep negosiasi atau mediasi terlebih dahulu sebelum membawa kasus tersebut kepada prosedur yang lebih tinggi. Dan juga dengan konsep cheomyeon yang telah saya sampaikan, jikalau mereka itu memiliki rasa malu terhadap kasus atau masalah yang mereka perbuat, sehingga membuat mereka lebih taat pada aturan atau hukum yang menjadi budaya hukum itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu bagaimana hukum ditegakkan di Korea Selatan. Walaupun masyarakatnya sudah cukup tertib dan sadar hukum, pemerintah Korea Selatan tetap serius dalam penegakan hukumnya, terutama untuk kasus-kasus besar seperti kasus korupsi, kasus kejahatan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan kasus-kasus narkoba. Yang bikin Korea Selatan cukup unik adalah keseriusan mereka dalam menangani kasus korupsi. Bahkan beberapa mantan presiden Korea Selatan pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengadilan Pusat Distrik Seoul menjatuhkan tambahan 8 tahun penjara untuk mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Ini menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk siapa saja, tidak peduli seberapa tinggi jabatanmu dan siapa dirimu. 피청구인 대통령 윤석열을 파면한다. Impeached South Korean President Yoon Suk-yeol was ousted. This is a result of a constitutional court decision. The judges ruled today that he should be removed. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, Korea juga semakin meningkatkan transparansi sistem hukumnya. Banyak kasus-kasus besar diliputi secara terbuka, dan ini bikin masyarakat lebih percaya terhadap lembaga hukum, seperti pengadilan dan kejaksaannya. Penegakan hukum juga mulai diarahkan untuk memberi rasa aman, bukan hanya sekedar memberi hukuman. Jadi masyarakat merasa hukum itu hadir untuk melindungi mereka, bukan untuk menakut-nakuti mereka. Masyarakat juga aktif dalam kontrol sosial, seperti media, warganet, bahkan komunitas lokal bisa ikut mengawasi perilaku aparat dan pejabat publik. Ini memperkuat budaya hukum karena masyarakat merasa punya peran dalam menjaga keadilan di negaranya sendiri.
Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kebudayaan hukum di Korea Selatan adalah perpaduan antara sistem hukum modern dan nilai-nilai budaya tradisional. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kalian ya.